Klarifikasi menjijikan Fahim Mawardi, berlindung di balik nama kiai dan agama, hingga bersumpah jalan jongkok sambil telanjang Jember, Jakarta untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah. Lagi-lagi mengatasnamakan atau membawa-bawa Islam lagi dalam ranah privasinya, dalam persoalan pribadinya. Ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Ya karena biasanya kalau sudah berlindung di balik nama agama, ulama, kiai, habaib, ini kelompok sebelah nih yang kriminal, yang keluar masuk penjara dibilang ulama, terus kemudian kalau kita nyerang dia, mengkritik dia, dibilang menyerang ulama, mengkhianati ulama. Bapak Kapolres Jember, tolong Bapak, ini sudah diangkat oleh pihak musuh, saya katakan pihak musuh yang ingin menghancurkan pesantren, menghancurkan dakwah. Perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu untuk menghancurkan Islam. Ketika kita tidak cermat melihat bagaimana tindakan, bagaimana klarifikasi yang dilakukan oleh Fahim Mawardi ini sangat berbahaya. Kenapa dia bawa agama gitu loh. Apalagi klarifikasinya membawa ibu kandungnya. Gitu. Jadi kalau dalam klarifikasi tersebut, ini udah kayak anak SD melakukan pelanggaran, kesalahan gitu ya, terus dibelain sama ibunya. Kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Ini mohon maaf gitu, kamu itu nggak telanjang aja, pakai baju aja nggak menarik. Apalagi telanjang gitu, itu mengganggu pemandangan. Lagi dan lagi, agama selalu dibawa-bawa dan selalu dijadikan tameng oleh gerombolan Bani Kadrun untuk melindungi dirinya dari setiap masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Kemarin ada Aldo Sengkuni Yaman yang ketika dia tersudut karena ulahnya menghina warga Solo, kemudian berlindung di balik nama Suryat Nabi, gembar-gembor mengatakan dia adalah cucunya Husain bin Ali, datuknya adalah Rasulullah, hanya untuk melindungi dirinya yang jelas-jelas telah berbuat salah. Dan sekarang pun dilakukan kembali oleh manusia cabul Fahim Mawardi yang membawa-bawa agama, kiai, ulama untuk dijadikan alat perlindungan dari segala tuduhan yang dilayangkan oleh istrinya. Masalah keluarganya yang bersifat pribadi, bisa-bisanya ia seret dalam ranah agama, membangun narasi seolah-olah ini adalah upaya untuk menghancurkan agama, menghancurkan dakwah, padahal jelas yang menjadi lawan adalah istrinya yang tidak terima karena dia telah ketahuan berselingkuh dengan santriwatinya. Sekali lagi ini istrinya sendiri yang menjadi lawan, namun Fahim sudah membangun narasi yang demikian, yang seolah-olah ini adalah upaya penghancuran terhadap agama Islam. Bagaimana jika seandainya yang menjadi lawan bukanlah istrinya yang merupakan ibu dari anak-anaknya? Bisa-bisa tuduhan liar yang luar biasa akan dikemukakan oleh kadrun-kadrun seantero Nusantara bahwa ini adalah ulah rezim PKI anti-Islam yang akan menghancurkan agama Islam dari bumi Nusantara. Nasib baik yang melaporkan dan menjadi lawan Fahim adalah istrinya sendiri, sehingga youtuber-youtuber kadrun semuanya diam, tidak ada yang bersuara, sehingga narasi kriminalisasi ulama, narasi upaya untuk menghancurkan Islam hanya keluar dari mulut Fahim Mawardi yang sedang membela diri dan tidak sampai disuarakan oleh kadrun yang lainnya. Bisa dibayangkan jika yang menuduh serta melaporkan Fahim adalah pihak lain dan bukan istrinya, maka betapa bisinya negeri kita oleh cocotnya kadrun, gerombolan manusia perusak agama. Kita tahulah bagaimana sifatnya kadrun. Agama bukan dijadikan jalan untuk menuju kepada Tuhan, melainkan agama selalu dijadikan alat serbaguna, baik alat untuk mencapai ambisinya maupun alat untuk menjadi tameng perlindungan untuk menutupi segala kebusukannya. Klarifikasi Fahim Mawardi, selain menjadikan agama sebagai tamengnya, jika kita mau meneliti dengan seksama, maka kita akan menemukan kejanggalan besar yang keluar dari mulutnya. Fahim Mawardi mengatakan, bahkan memberi judul dalam video klarifikasinya bahwa Himatul Aliyah adalah mantan istrinya. Dia juga menceritakan bahwa dia telah pisah ranjang dengan istrinya karena istrinya dianggap telah durhaka kepadanya. Perhatikan dengan jelas apa yang ia katakan. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya, itu gara-gara seorang istri. Dan di saat itu saya memberikan shock terapi
dengan pisah ranjang dan tidak berkumpul, mantan istri saya ini sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti saya tidak ada di sini, di pondok ini, di depan saya, di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu, itu ke saya langsung. Di situ dengan sangat jelas Fahim Mawardi mengatakan bahwa dia telah memberikan syok terapi dengan berpisah ranjang, dan dengan jelas pula dia menyebut bahwa perempuan yang melaporkannya telah dia katakan sebagai mantan istrinya. Namun simaklah dengan seksama apa yang dikatakan oleh Fahim selanjutnya. Pada kesimpulannya terjadilah apa yang terjadi, artinya dia punya kesempatan untuk menghancurkan saya di waktu itu, di detik itu. Padahal 1 atau 2 jam sebelumnya kami masih ada di kamar dan saya tidur di kamar bersama beliau, bersama istri saya, bersama anak saya, tidak ada apa-apa. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Bagaimana? Apakah kalian sudah melihat letak kejanggalannya? Ya, sangat jelas sebelumnya Fahim mengatakan telah berpisah ranjang dengan Himatul Aliyah, bahkan dia menyebut Aliyah sebagai mantan istrinya. Namun pada kalimat selanjutnya dia mengatakan sebelum kejadian, artinya yang dimaksud adalah kejadian pendobrakan. Di saat dia ketahuan sedang berduaan di dalam kamar beserta santriwatinya. 1 atau 2 jam sebelumnya dia masih tidur bersama anak serta istrinya. Dan di situ tidak ada apa-apa, dan juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Sangat bertentangan bukan tentang apa yang Fahim katakan. Di sisi lain dia mengatakan dia telah berpisah ranjang, bahkan sudah menganggap Himatul Aliyah adalah mantan istrinya. Namun di sisi lain dia menjelaskan sebelum kejadian 1 atau 2 jam sebelumnya dia masih tidur bersama istrinya. Dagelan macam apa ini? Apakah mungkin seorang yang katanya kiai menganggap dirinya manusia paling suci masih tidur bersama seorang wanita yang telah menjadi mantan istrinya? Kejanggalan ini jelas merupakan pertanyaan besar yang harus segera diklarifikasi kembali oleh Fahim Mawardi. Apakah yang dia katakan itu adalah sebuah fakta bahwa dia masih tidur bersama seorang wanita, yang mana wanita tersebut telah berstatus sebagai mantan istrinya, atau mungkin itu hanya terpeleset lidah dan menunjukkan bahwa klarifikasinya tersebut merupakan cerita karangan yang kurang sempurna demi membela dirinya yang sedang jatuh martabatnya. Dan lagi-lagi seorang kiai menunjukkan bahwa dia gak ngerti ajaran agama Islam. Istri yang belum ditalak, belum diceraikan, dibilang mantan lah, gimana? Kayak apa ini? Jadi saya kira sangat lucu, dan saya agak geram juga melihat ketika dia membawa-bawa nama agama dalam kasus pribadinya ini. Mau Anda salah, Anda benar, itu urusan Anda. Kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Ini adalah pernyataan-pernyataan orang yang biasanya dia nggak pede dengan pernyataannya. Sama seperti yang pernah dinyatakan oleh Amin Rais yang bilang bahwa kalau sampai Presiden Jokowi itu menang maka dia akan jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Tapi dia sendiri tahu gitu, jangankan Jogja Jakarta, dari kamar ke kamar mandi mungkin udah ngos-ngosan tuh Amin Rais.